Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan tekanan, banyak di antara kita yang merasa jenuh, letih, dan kehilangan makna kehidupan. Seringkali muncul ide bahwa yang kita butuhkan adalah liburan atau istirahat panjang, menikmati perjalanan atau melepas penat. Namun, dari ayat-ayat suci dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 hingga 35, terdapat pesan yang jauh lebih dalam. Bukan sekadar liburan fisik yang kita butuhkan, melainkan dzikir, di mana hal itu sebagai pengingatan dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menenangkan hati. Ketika kita merasa butuh libur, barangkali yang lebih tepat adalah butuh dzikir. Karena hati yang terus mengingat Allah akan menemukan ketenangan bukan karena liburan fisik semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan mengingatnya, dan digolongkan di antara orang-orang yang bertakwa, sehingga memperoleh surganya yang indah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, sehat? Pak, 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 nyaut napa? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala puja dan puji kepada Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Allah lah awal dan akhir tempat kita semua kembali. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, saya mau nanya boleh? Kalau lagi sedih yang kita kerjain apa? Supaya nggak sedih. Nangis, ya. Terus habis itu ngapain? Marah. Kalau lagi kecewa ngapain? Baca sholawat. Ada yang sholat, ya Bu ya. Habis sholat, habis itu nangis. Lagi nangis ada yang sambil zikir nggak? Ada yang zikir nggak? Zikir, ya kalau lagi berat hati zikir mengingat Allah. Boleh bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah kalau ngomong-ngomong soal zikir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengingat-ingat Allah. Supaya kita sadar bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan hal yang besar. Ada yang lebih besar yaitu Allah, tempat kita ngadu. Nah karena itu tema kita pas banget ya. Yang saat ini kita butuhkan buat anda-anda yang saat ini hatinya lelah, batinnya capek banget ngadepin permasalahan hidup sama pekerjaan. Bukannya kurang libur, tapi kurang zikir. Tema kita bukan kurang libur, tapi kurang zikir. Nah tema yang kita bahas ini, kita akan membahas surah Ar-Ra'd. Ya, ayat yang kita akan kaji yaitu ayat ke-28 dan kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Cakep banget bajunya. Doa.
Bang David Halik. Masya Allah, baju hijau banget ini Ustaz, cakep. Iya, baju hijau, hatinya lembut pink. Iya. Silakan Ustaz, fadhol. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Sidana waghfir lana Mama ya wasi'al karami ya Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa balik sidana waghfir mama ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salamnya kompak, moga-moga pulang dari tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fadilatul Mukarram yang sama kita muliakan, segenap para guru, para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita ditambah keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Disehatkan oleh Allah. Amin. Amin. Dan moga-moga terus jadi panutan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadir tengah kita MC kita yang ganteng. Alhamdulillah. Bang David Holik, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Jalan-jalan ke toko Holik. Cakep. Pulangnya membeli bekiak. Cakep. Kita doain Bang Holik biar rezekinya banyak. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Ya. Bu. Ya. Bu. Kita pasti dalam menjalani kehidupan kadang-kadang ada senang, ada sedih. Betul apa betul? Kadang-kadang juga ada bahagia, ada menangis. Betul apa betul? Itulah kehidupan di mana semua silih berganti. Manakala ketika kita bahagia, di sana pun harus ada rasa syukur. Manakala ketika kita bersedih, di sana pun harus ada rasa sabar. Sehangganya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu agar adalah apa? Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam seperti apapun diri kita selalu ada bersama Allah. Betul apa betul? Karena banyak orang yang mereka tidak sedikit di antara kita. Banyak nikmat yang Allah kasih. Banyak harta yang Allah kasih. Banyak jabatan yang Allah kasih. Banyak kesenangan yang Allah kasih. Ternyata nikmat kesenangan, nikmat jabatan, nikmat harta tidak menjadikan orang itu pun bahagia. Betul apa betul? Ada juga orang yang tidak diberikan harta, tidak diberikan jabatan, tidak diberikan kekayaan. Tapi dia memiliki kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Artinya bahwa makna kenikmatan itu tidak diukur dari berapa banyaknya harta, tidak diukur dari tingginya jabatan, tapi nikmat daripada kebahagiaan itu saat hadirnya Allah di hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang Allah berikan gambaran dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, siapa mereka yang beriman kepada Allah, yaitu manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang ketika menyebut nama Allah hatinya tenang. Alhamdulillah. Bahkan ditegaskan lagi, ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka hatinya akan tentram insya Allah. Insya. Bahkan dalam kitab Al-Risalah di mana dijelaskan bahwasanya orang yang punya ukuran daripada kebahagiaan dalam hatinya adalah apa? Taskun qulub, dalam hatinya timbul sebuah kenyamanan. Bu,
Maka kalau nyaman itu berarti adalah apa? Hadirnya Allah di hati kita. Kalau ada Allah di hati kita, jangan pernah takut dengan apapun. Kalau ada Allah di hati kita, jangan cemas dengan segala apapun. Banyak di antara orang yang sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia tidak merasa nikmat. Kenapa? Karena dia tidak menikmati bahwa itu adalah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak sedikit orang sekarang yang kosong hatinya. Seolah-olah dia tidak pernah merasa kenikmatan. Seolah-olah dia tidak pernah merasa ada kehidupan. Kenapa demikian? Karena orang itu tidak pernah berzikir kepada Allah. Zikir ini menjadi satu jalan untuk adalah apa? Adanya hubungan dia dengan Allah. Kalau orang nggak pernah ingat Allah, kalau hatinya tidak pernah disentuh dengan zikir, kalau hatinya menjadi qaswah, keras, maka dia tidak akan pernah merasakan betapa luar biasa Allah memberikan nikmat kepadanya. Betul apa tidak? Betul apa betul? Maka samudra yang paling mahal, samudra yang paling luas dalam mengalungi kehidupan ini adalah apa? Luasnya hati kita dalam bersyukur kepada Allah. Kalau di hatinya ada Allah, apapun yang dia jalani, seberat apapun beban yang dia punya, berapapun kondisi yang sedang dia hadapi, tapi kalau dia bersama Allah, maka apapun itu akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau kita diuji oleh Allah dengan segalanya, dengan kekurangan, dengan kegundahan, dengan kegelisahan, kalau di dalamnya tidak ada Allah, maka yang terjadi kita akan jadi orang yang malah selalu menyalahkan Allah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Banyak duit tapi masih marah-marah. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Banyak duit tapi suka gosip sama orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka orang yang hatinya qaswah, yang jauh dari Allah, nggak ingat kepada Allah, betapapun nikmat Allah kasih kepadanya, betapapun banyak karena anugerah yang Allah kasih kepadanya, tapi kalau di dalamnya tidak memiliki rasa syukur, tidak pernah disentuh hatinya untuk bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang dia beri seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada orang tersebut. Ada yang begitu? Ada? Ya. Ada di sini yang suka ngomel mulu sama suami? Ada? Mana orangnya? Ada di sini suami yang kezolimin mulu? Ada? Makanya suami kalau diem bukan berarti nggak bisa ngelawan, Bu. Betul apa betul? Sebab kalau dia ngelawan takutnya tsunami. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, makanya tidak ada lain ketika kita untuk menyegarkan hati kita, untuk menyelamatkan hidup kita, agar hidup ini bisa menjadikan segala sesuatunya nikmat, bisa jadi indah, bisa jadi nyaman. Tidak boleh kita jauh dengan yang menciptakan kita. Betul apa betul? Seperti bagaimana tanaman kalau tidak disiram layu apa enggak? Layu. Kalau tidak dikasih pupuk subur apa enggak? Itulah kehidupan. Kalau manusia dia jauh dari Allah, kalau manusia tidak disiram dengan zikir, kalau manusia tidak mau baca Quran, kalau manusia tidak sholat, maka apa? Hidupnya seperti orang mati. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka selamatkan hidup kita agar akhirat selamat, dunia selamat dengan cara adalah apa? Melakukan setiap kebaikan, dan kebaikan mudah-mudahan jadi keselamatan dunia dan akhirat. Robbana atina Bidunia hasanah wa fil hasanah wakina banar. Alhamdulillah. Begitu kira-kira Bang David. Sampai kaget saya, ada yang lompat-lompat tadi. Gemes banget kayaknya. Saya ingat kita main film dulu. Iya Bang. Makanya. Hampir saya tadi. Iya. Dengkul udah gak kuat, Bu. Masya Allah. Bu, coba ayatnya kita baca tadi. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul. Itu artinya, Bu, ya,
orang-orang yang beriman, hati mereka akan tentram jika mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan tentram. Bu, ngelihat ustadznya tadi udah heboh-heboh. Ada yang mau nanya, siapa? Silakan angkat tangannya. Nah, silakan ya Ibu. Banyak banget ya. Iya. Masya Allah. Habis susah sampai keringetan begitu itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mohon maaf, perkenalkan saya Putri dari Pondok Sukmajaya Permai. Ibu Putri Iya. Pondok Jibril. Ya, Saya mau bertanya Pak Ustadz, terkadang kita merasa hidup kita ini sudah enak gitu ya, sudah semua sudah terpenuhi. Anak-anak sehat, dapur ngebul, arisan lancar. Tapi kenapa seringkali hati ini masih resah? Apakah ada yang salah Ustadz? Baik. Terima Masya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas David. Bu, Pak, masih hidup Pak? Alhamdulillah. Setidaknya dari pertanyaan ibu ini pasti mewakili dari pertanyaan ibu-ibu yang lain. Betul apa betul? Kita mengacu dengan bagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Yang menjadikan sebab kita tidak pernah merasa dengan apa yang Allah beri, tapi tetap tidak pernah merasa syukur, merasa cukup. Kadang hati tetap tidak tenang padahal semua kita punya. Pertama kata Imam Ghazali, hadatarku min dzikrillah. Orang ini jauh dari zikir sama Allah. Orang kalau hatinya keras sulit nerima kebaikan. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Betapapun banyak kebaikan yang Allah kasih kepadanya, tapi tetap dia tidak akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena tidak ada hati yang lain. Hati yang lembut, yang dia rasakan bahwa nikmat orang lain itu lebih besar daripada nikmat yang Allah kasih kepadanya. Maka pantas Nabi mengatakan, malam yaskur qalil, falam yaskur katsir. Barang siapa orang yang dia tidak mampu bersyukur kepada hal yang kecil, fa insya Allah orang ini pun gak akan bisa syukur betapapun dikasih yang besar. Tuh. Maka pertama harus adanya apa? Sentuhan hati berzikir kepada Allah. Ini yang insya Allah akan membuat kita cukup dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Satu. Yang kedua, kenapa tidak pernah merasa cukup padahal Allah udah kasih? Ini adalah satu yang menjadikan. Yang kedua adalah apa? Dosa dan maksiat. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ketika bertumpuknya dosa yang kita lakukan itu akan membekas di hati. Lama-lama hati ini akan jadi hitam, hati ini akan jadi gelap. Dan ketika gelap dia jauh dari Allah, maka betapapun nikmat Allah kasih kepada kita, kadang-kadang tidak pernah diterima karena terlalu banyaknya dosa dan maksiat. Maka bagaimana cara membersihkannya? Enggak ada lain kecuali banyak istighfar. Betul apa betul? Betul. Nabi tiap hari enggak kurang dari 70 kali istighfar. Ibu-ibu berapa kali? Nah. Sekeingatnya. Kalau laki ngasih duit 20.000 istighfarnya gede banget. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Nah yang kedua ini yang menjadikan sebab kita nggak pernah merasa cukup. Ternyata kita kadang-kadang nggak pernah sadar dosa kita banyak, maksiat kita banyak. Ternyata ini yang menjadikan sebab adanya hati kita nggak kesambung sama Allah. Na'udzu. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah orang yang dengki. Nih hati-hati Bu. Penyakit dengki, iri hati itu obatnya zikir. Obat hati itu zikir. Ini kadang ya Allah orang beli mobil. Dia yang sakit gigi. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Orang rumahnya dicat. Dia yang pakai salon pas. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo bersihin hati kita. Jangan iri dengan apa yang Allah kasih sama orang lain. Kenapa? Karena belum tentu saat nikmat orang lain diberikan kepada kita, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Betul apa betul? Betul. Jangan iri dengan apapun yang Allah hadirkan kepada orang lain. Karena saat itu diberikan kepada kita, belum tentu kita jadi orang yang dekat kepada Allah. Betul? Dan yang keempat adalah apa? Belajarlah untuk jadi orang yang menghadirkan rasa
bersyukur di hati kita. Betapapun itu sedikit, boleh jadi itu yang terbaik daripada banyak, tapi malah menjauhkan kita kepada Allah. Rugi apa enggak? Rugi. Maka insya Allah ketika itu hadir di hati kita, kita akan jadi orang yang ngerasa cukup dengan apa yang Allah berikan sama kita. Amin ya Rabbal alamin. Bu, jelas? Alhamdulillah. Jadi banyak-banyak ingat Allah, zikir, tarik nafas Allah, buang nafas Allah, zikir, minta ampun sama Allah. Dan ingat Bu, yang dikasih Allah ke kita bisa jadi ya, yang kita anggap ini kurang bisa jadi ini adalah impian dari orang lain. Masya Ya Bu ya, bisa jadi apa yang kita punya sekarang adalah impian dari orang lain untuk bisa dapetin seperti yang kita punya. Banyak-banyak bersyukur. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Surah Ar-Ra'd yang akan kita bahas. Tadi kita sudah membahas ayat ke-28. Nah, kita lanjut ke ayat 29 dan 30. Kalau ayat 28 tadi bicara mengenai bagaimana dengan mengingat Allah hati akan merasa tentram. Dan ditegaskan lagi bahwa hanya dengan mengingat Allah hati pasti akan merasa tenang dan tentram. Apa ayat ke-29? Apa yang ditegaskan lagi? Nah, untuk itu sudah ada guru kita yaitu Ustazah Yati yang akan menyampaikan kepada kita makna dari surah Ar-Ra'd ayat 29-30. Silakan Ustazah, fadhal. Baik, terima kasih Ustaz Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat Pak? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Alhamdulillah. Fisik kelihatan sehat tapi banyak ada orang yang hatinya berdarah-darah. Iya. Mudah-mudahan di sini sehat semua. Amin. Bismillahi walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Pemirsa yang dirahmati Allah, pencinta kajian Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air, mudah-mudahan hati kita bercahaya semua. Amin. Ya Rabbal Kita berlomba-lomba membuat wajah kita bercahaya, namun begitu banyak hati yang sudah kelam menghitam sehingga memang wajahnya bercahaya, glowing, tapi jalannya miring. Bismillah, Masya Allah wa subhanallah. Tadi guru kita Ustadz Abe telah menyampaikan paparan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan pemirsa yang dicintai Allah. Ketika kita hidup di dunia ini lepas dari Al-Quran, maka lepas pula seluruh pedoman dan suluh hidup kita. Karena itu iNews kita perlu berterima kasih. Kenapa? Duduk di sini kami yang menyampaikan pelajaran, ibu tersenyum sipu, pulang dari sini mesem semua padahal tadi datangnya manyun. Kenapa? Karena hatinya sudah terobati. Ayo kita lanjutkan pembahasan surah. Tadi Ustadz Abe surah Ar-Ra'd ayat 28 tentang ketenangan hati. Halo Bapak, ternyata ketenangan hati itu bukan ingat istri Pak, ingat Allah. Halo Ibu, ternyata tenang hati itu bukan ingat suami, tapi ingat transferan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puncak kebahagiaan dan ketenangan hati adalah ketika kita ingat Allah. Guru kita sudah menyampaikan pada poin ayat ke-29 lebih tajam, Bu. Kenapa? Orang-orang yang hatinya tenang itu, Ibu, bahagia. Betul, Pak? Ini Bapak, Ibu bahagia ini padahal mau jalan ke sini tokennya berbunyi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa Cahaya Hati? Allah sampaikan kabar berikutnya apa? Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Masya Allah. Mereka yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum. Apa tuba? Asal kata tuba itu satu akar kata dengan tauba. Yang artinya apa? Happy, enjoy. Kalau kata anak sekarang, Ibu. Bapak punya istri selalu enjoy. Bapak kenapa? Dekat dengan Al-Quran, Pak. Bukan dekat dengan transferan. Banyak istri di TF tapi istri jauh dari Al-Quran. Tanggal 1 sampai tanggal 15 tersenyum. 16 sampai 20 manyun. Tapi ketika dekat dengan Al-Quran dan yang dia dapatkan adalah kebahagiaan. Anytime, forever. Halo Besti? Pada diam semua. Makanya bapak-bapak perlu bersyukur. Kenapa? Punya istri dekat Al-Quran. Suami juga dekat dengan Al-Quran. Istrinya bahagia. Kenapa? Karena yang diperoleh adalah kebahagiaan sejati. Karena orang yang bahagia kata Al-Quran melalui ayat ini nggak ada dimensi ukurannya, Ibu. Ada orang punya rumah tingkat 3, Ibu. Sadari kemampuan kakinya terbatas. Akhirnya hanya main di bawah. Harta yang berlimpah tidak pula membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak selalu harta itu mampu memberikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pertama kriterianya, Ibu. Boleh dicatat, boleh diingat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia ridha dengan segala apa yang Allah tentukan. Ibu ridha punya suami yang sekarang? Ridho Ustazah, Masya Allah walaupun banyak sabarnya. Bapak ridho punya istri cerewet, Pak. Alhamdulillah, Pak, istri cerewet tandanya sehat. Coba kalau istri diem aja, Pak, bingung. Keridhaan itu membuat kita mana, Ibu? Selalu happy dalam menjalani kehidupan. Itulah yang dikatakan tuba lahum. Mereka memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Alladzi la ilaha illa huwa. Jadi kenapa istighfarnya muncul di ayat yang ke-30, Ibu? Tidak ada selain Allah tempat bersandar. Kenapa? Mau bersandar pada suami sudah tidak kokoh lagi tulangnya. Mau bersandar pada istri sama dia juga rapuh. Tempat bersandar yang paling nyaman dia mah Allah, untuk Allah, karena Allah, hanya Allah, tidak lain Allah. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 30 senyum selalu melebar. Suami selalu berkata sabar ya mah, yuk kita sholat berjamaah. Suami membaca Fatihah, istri mengaminkan. Amin menggema ke langit. Orang tetangga pada kepo. Gue heran suaminya nganggur tapi bahagia ya. Gitu. Iya, tuh segitu keponya tuh. Nah lu Bu, punya tetangga kepo kan rumit juga ya Bu. Pengen pindah tanah mahal, kagak pindah nyesek. Orang-orang yang beriman selalu merasa indah hidupnya meskipun suaminya tak setampan Mas Halik. Kenapa? Engkaulah segalanya kalau Mas Halik punya istrinya. Kita bersyukur diberikan laki-laki yang hidup bersama kita saat ini. Sibuk dengan nikmat sendiri, lupa kepoin nikmat orang. Ini kepo sama nikmat orang. Suami orang diliatin, suaminya dilupain. Istri orang dipelototin, bininya udah dandan cakep kagak diladenin. Akhirnya istrinya jadi apa? Jadi perhatian di depan sana. Tukang ojek lihat istri berkerudung merah, neleng-neleng. Subhanallah, Ibu, Bapak, ini yang dikatakan tuba lahum. Mereka menemukan kebahagiaan. Sampai tetangga pada kepo, adik teteh bahagia banget sih. Iya, kenapa? Karena semuanya diserahkan kepada Allah. Kenapa? Urusan kalau diserahkan pada Allah enak, Pak. Betul, Pak? Kalau serahkan sama istri tambah rumit, Pak.
Bu, urusan kalau diserahin sama suami, kita ajak ngomong diem mulu. Ada masalah diem, diajak ngobrol diem. Papa bicara kenapa Pak? Mau bicara apa? Aku sudah lelah. Aku bicara 1, kamu 15. Dalam diam, dia berdiri tegak. Qiyaman wa qu'udan, dan ada satu kata-kata indah berkata, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil wallahu alam. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bu, Bu, gimana jelas? Alhamdulillah. Memang cepat nyandar itu cuman kepada Allah. Makanya tadi dikatakan ayat 30-nya, Kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Masya Allah, tempat bergantung, tempat bersandar hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan kemana-mana, kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Walk White Coffee hanya di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Menggantungkan harapan, menyandarkan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kalau kepada makhluk pasti kecewa. Kalau udah sakit hati, ada yang berat dalam hati kita, ingat Allah. Ya, ingat bahwa semua yang kita punya titipan, pasti akan kembali lagi kepada Allah. Semoga apapun kesulitan kita dengan berzikir, Allah berikan kemudahan, Allah angkat kesulitan dan berikan kebaikan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi membahas surah Ar-Ra'd. Sekarang kita akan mengkaji ayat 31-32 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abe Gifran. Silakan Ustadz, fadhol. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ya wasi'al. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu. Ya. Pak. Ya. Masih semangat? Masih. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah. Allah memberikan satu penegasan dalam Al-Quran. Bagaimana kata Allah dalam ayat 31-32 ini. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au kutiat bil ardu au kulima bil mauta balillahi amru jami'a. Inilah kebesaran Allah. Di mana Allah lah yang hanya bisa menggeserkan gunung-gunung. Allah lah yang hanya bisa membelah bumi. Dan Allah lah yang hanya bisa berbicara kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bal semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya dengan demikian menjadi sebuah penekanan, kita hidup punya keterbatasan. Betul apa betul?
Setiap di antara kita pasti punya masalah. Setiap di antara kita pasti punya problema. Setiap di antara kita pasti punya ujian. Tapi orang yang tenang dalam menghadapinya bukan berarti mereka yang diam, bukan berarti mereka yang tidak berbuat apa-apa. Orang yang tenang, orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Insya fa idza azamta fattawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, Allah katakan fa idza azamta fattawakkal 'alallah. Kalau kita sudah bertekad untuk berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang tidak mungkin buat kita mungkin betul menurut Allah. Betul apa betul? Sehingganya Allah hanya memerintahkan kepada kita semua untuk adalah apa? Berjuang, berikhtiar, berbuat, melakukan sesuatu. Hasil bukan urusan manusia, tapi semua urusan Allah. Betul apa betul? Jangan takut dengan kemiskinan, karena ketika kita mau usaha, ketika kita mau berjuang dan kita yakin bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya, fa insya Allah perubahan itu akan Allah berikan kepada kita. Betul apa tidak? Tapi kalau kitanya nggak mau berubah, cara pandang pikir kita nggak mau berubah, kita merasa takut, kita nggak yakin, kita nggak percaya dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka semua itu tidak akan terjadi. Padahal Allah ingatkan kepada kita, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah mau berubah. Betul apa betul? Betul apa betul? Seolah seumpama kita sebagai orang yang suka bertani, kita hanya diminta untuk adalah apa? Menanam dengan baik, merawat dengan baik, memberikan nutrisi dengan baik. Adapun hasil daripada tanaman itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka kita oleh Allah diajarkan untuk tidak boleh putus asa dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Boleh jadi yang kita harapkan tidak sama dengan yang kita inginkan, kadang tidak seiringan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Itulah yang terbaik untuk kita dari Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka baik menurut Allah tidak sama dengan baik menurut manusia. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Tapi kita kadang-kadang kalau dikasih susah marah-marah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dikasih masalah malah cemberut. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dikasih hal yang tidak menyenangkan malah jadi orang yang gak pernah syukur. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo, maka siapa mereka yang bisa melewati semua itu? Tidak ada lain adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah. Diingatkan dalam Al-Quran sebagai daripada ayat munasabah, daripada kesambungan dari ayat yang sebelumnya kita sampaikan. Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhaf wa la tahzan wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ingat hai engkau yang ngaku iman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah Tuhan kita, tatanazzalu alaihimul malaika, ketika kita istiqomah dalam keimanan, ketika kita istiqomah dalam ketakwaan, apapun cobaan yang ada dalam kesulitan kita, apapun ujiannya, apapun kesulitannya, tapi kita tetap istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang kuat kepada Allah, orang-orang yang tawakal kepada Allah, apa Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalul malaikat. Allah akan turunkan para malaikat untuk adalah apa? Memberikan informasi kepada mereka semua. La takhaf wa la tahzan. Jangan sampai orang-orang yang beriman merasa takut, merasa bersedih, karena setiap apapun yang Allah berikan kepadanya akan ada pertolongan dari Allah. Insya. Maka jangan pernah ketakutan dengan apapun yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Mohon maaf kalau kita ketakutan dengan apapun yang belum terjadi dalam diri kita, berarti kita tidak percaya dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita. Yang menentukan Allah, yang memberi Allah, yang memudahkan, yang memberikan segalanya.
Maka kalau semua kepunyaan Allah, kalau semua milik Allah, kalau semua jadi urusan Allah, maka adalah apa? Arih nafsika, kata Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan arih nafsika, tenangkan hatimu, jangan sedih, jangan gundah, jangan galau, jangan takut, karena setiap ketentuan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Maka bagaimana kita harus tenang? Enggak ada lain. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua milik kepunyaan Allah. Maka yang harus kita lakukan, minta kepada Allah. Allah pemilik segalanya. Kalau Allah memberikan kepada kita, fa insya Allah setiap yang kita doa menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Siap jadi orang yang yakin, siap jadi orang yang tawakal, siap jadi orang yang gak marah-marah, benar, serius, gak bohong, insya begitu kira-kira Bang David. Alhamdulillah. Bu, gimana, udah puas sama tadi yang jelaskan sama Ustadz? Oh, insya Allah, jelas kagak? Jelas? Ustadznya udah uratnya sampai keluar dari tadi. Iya nih. Oke, siapa Masya yang mau nanya? Allah. Angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Silakan. Wah, Mana yang mau nanya? banyak amat yang mau nanya lagi Silakan. nih. Mana tadi orangnya? Nah, ini dia. Silakan Ibu. Banyak yang angkat tangan ini. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Kusnan dari Majlis Taklim Hoirunisa Depok. Iya, Ya, silakan. Mau tanya Pak Bu. Ustadz, Silakan Ibu. apa tanda-tanda bahwa kita sudah terlalu memaksakan akan takdir? Mm-mm. Apa tanda-tandanya? Baik. Mohon Baik. penjelasannya. Ustadz. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kusnan, pertanyaannya apa tanda-tandanya ya? Gitu, orang yang memaksakan takdir. Yang Baik. memaksakan takdir. Terima kasih banyak Bunda, silakan duduk, silakan Bunda Kusnan. Ustadz, Baik. Abe silakan boleh Masya menjawab Allah, pertanyaan dari siap. Bunda Kusnan. Tapi izin nih Mas David nih, Ya, sebelum aneh jawab pertanyaan ibu tadi, Ya. boleh nggak aneh minum aqua dulu nih? Oh boleh silakan. Biar acara kita tambah sejuk, oke? Oke. Oke. Boleh saya minum boleh? Tapi baru ini minum diliatin sejuta orang ini. Minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadiahnya tuh Pak Ustadz di dalamnya. Boleh minum lagi Bang? Benar. 3 kali Ustadz Iya. sunahnya ya kan. Sekali lagi boleh enggak ini? Boleh Ustadz boleh. Boleh. Habisin aja Pak Ustadz. Habisin. Saya yang minum ibu yang ketawa. Nah. Baik, Bu. Ya. Nah pertanyaannya bagaimana tadi beliau katakan pertama. Orang-orang yang memaksakan takdir itu hidupnya selalu ada emosi. Orang kalau kadang-kadang gak bisa nerima takdir bawaannya marah-marah mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sama laki kesel terus. Ada yang begitu ada? Dia bilang begini, Bang, gua mah hidup sama lu kirain gua bakal kaya. Taunya susah banget ya. Apes gua hidup sama lu. Lah, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tuh, kata aki-aki nih katanya. Orang kalau nggak maksain takdir pada akhirnya dia akan marah-marah. Padahal mohon maaf, marah-marah itu jadi solusi apa enggak? Enggak, marah-marah itu jadi ngerubah takdir apa enggak? Enggak, kalau ternyata marah-marah enggak jadi solusi, marah-marah enggak ngerubah takdir, ngapain? Yang ada pada akhirnya hanya menghabiskan energi dan tidak jadi pahala. Betul apa betul? Ini kebanyakan di antara kita karena tidak sesuai dengan harapan, akhirnya marah-marah. Ini orang yang memaksakan
takdir. Yang kedua, siapa orang yang memaksakan takdir? Mereka adalah orang yang tidak pernah mau menerima proses. Tuh orang yang memaksakan takdir kadang-kadang gak sabaran, gak mau menerima proses, pengennya instan, pengennya gampang, pengennya punya, pengennya kaya, tapi gak mau usaha. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, kalau Allah saja menciptakan daripada bumi ini sampai 7 hari dengan tujuan adalah apa? Sebagai tadabur untuk kita semua, bahwa ternyata untuk menjadi sempurna itu bukan harus selalu cepat, tapi boleh jadi setiap fase perjalanan itu ada hikmah besar yang agar adalah apa? Kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah. Begitu kira-kira, Bang. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kalau bikin kue pernah bantet nggak? Pernah. Nah, kalau bikin kue biar nggak bantet gimana caranya? Hah? Adonannya mesti pas, kompornya apinya mesti pas. Berarti harus ada proses nggak? Bikin kue bisa langsung enak nggak? Mesti belajar nggak? Proses. Nah, itu dia. Jadi dalam hidup itu harus berproses, ya. Ada ujian, ada kesulitan, ya. Kita hadapi sambil mohon ampunan dan memohon pertolongan Allah sehingga hidup kita selamat dunia, akhirat dan ridho sama ketentuan Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masih mengkaji surah Ar-Ra'du, ya. Buat Anda yang baru bergabung, tadi kita sudah bahas beberapa ayat dari surah Ar-Ra'du dan sekarang kita melangkah ke ayat ke-33 dan 35 bersama dengan gurunda kita Ustazah Yati. Silakan Ustazah Fatul. Terima kasih Ustaz Khalik, host dunia akhirat. Amin. Ya, Ibu juga sama, istri dunia akhirat. Amin. Bapak gimana, Pak? Suami dunia akhirat. Bapak-bapak kalau diajak ngomong diem ya Bu ya. Tapi kita kan rame, imbang jadinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bu. Mari kita lanjutkan ngaji Ibu. Kalau Ibu ngaji di rumah belum tentu bisa tuntas dari ayat 28 sampai 35. Tapi dengan Ibu datang ke masjid ini, subhanallah, Ibu ngaji cahaya hati, pulang hatinya bercahaya. Rumah tangganya bersinar, rezekinya cemerlang. Insya Allah suaminya nggak ngilang-ngilang. Baik, Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air tercinta, kita lanjutkan kajian kita mengkaji kalamullah. Ibu, surah Ar-Ra'du ini Ibu secara umum gamblang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stressing point ayat ke-33 ini adalah Allah bertanya kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Maksudnya apa Bu? Maksudnya sindiran besar di ayat 33 ini begini Bu, kadang kita sholat ya Bu, ketika sholat kita baca Allahu Akbar, selesai sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, abis sholat nyender di tiang. Ya Allah, hidup begini amat, punya suami makin tua makin kagak punya duit. Suami sama nyender juga ya Allah, punya istri begini amat. Dipuja-puja dari muda, udah tua malah banyak masalah. Bu, padahal habis menghadap Allah Subhanahu wa taala, makanya kalimatnya adalah qaimun, ayqama. Salat itu artinya mendirikan, Bu. Berdiri itu artinya istiqomah.
Jadi orang-orang yang meragukan keberadaan Allah di ayat 33 ini Bu, ditanya oleh Allah, meragukan kita terhadap penjagaan Allah. Apakah kamu punya penjagaan yang lain? Itu makanya hati sering gelisah. Dagangan kagak laku gelisah, seakan-akan rezekinya dari pembeli. Betul. Di PHK kerja gelisah, seakan-akan rezekinya dari bos. Padahal banyak yang nganggur rezekinya ngalir. Banyak juga orang-orang yang berusaha, usahanya biasa-biasa aja tapi rezekinya berlimpah. Kenapa? Karena urusan rezeki jangan pakai magnet kita, jangan pakai matematika kita, tapi kita pakai matematika Allah. Dagang, usaha, bekerja, semua itu wasilah Bu. Tapi berrezeki itu Allah yang memberikan. Maka gelar aja tuh lapak, gelar aja. Ya, daripada di rumah diem aja apa kayak digelar. Bu, ikhtiar itu penting. Bapak-bapak berikhtiar silahkan. Apalagi sebagai kepala keluarga kita ibu menopang kehidupan rumah tangga sah-sah aja. Tapi ketika semua urusan kita sandarkan kepada Allah, tenang pulang dagang. Suami nyerahin uang sama istri, Mom, ya, ada juga Beb. Emang apa udah tua manggil embeb, apa yang salah sih? Orang kalau ngedengar manggil embeb, ya elah ngasihnya 5.000 aja manggil embeb. Bu, mesra itu penting Masya Allah. Beb mohon maaf hari ini cuma dapat 10.000. Masya Allah doakan ibu. Begitu nyampe di tangan kanan kita minta berkah mudah-mudahan 15.000 jadi 15 juta ibu. Amin. Sandarkan kepada Allah ibu. Kenapa? Karena terbukti sampai saat ini kita tidak kurang apa-apa. Ini kerudung merah kredit apa cash? Dia ngapa saya jadi kepo begini? Santai, kenapa? Insya Allah dibayar Ustazah, kan begitu. Artinya apa? Ketika semua urusan kita serahkan pada Allah, la quwata illa billah. Maka ibu sekalian, di ayat 34-nya ibu, Allah sindir itu bagaimana kecaman bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah. Kaya tapi hati sering gelisah. Suami ganteng tapi GGS, ganteng serigala. Mendingan suami kita ala kadarnya, tapi rezekinya enggak ala-ala. Pak, ngomong sama ibu-ibu mah kudu begitu Pak. Bapak nanti nyampe rumah Pak, mohon maaf harus ngasih uang sama saya Pak. Bisa jadi pas pulang Bapak bukan hanya dicium tangannya, tapi kiri kanan jeletot. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Bu, ini jangan menangis yang jomblo fisabilillah. Puncak akhir di ayat 35 kita singkat apa? Kita singkat aja. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga memang belum kita dapat Bu, tapi kebahagiaan dunia ladang menuju surga. Makanya ada orang yang rumahnya biasa-biasa aja Bu, tapi bahagianya luar biasa. Tiap pagi orang-orang pada ribut, kita cekikikan Bu. Bukannya kuntilanak di dalam. Bu, Masya Allah, abang dari muda sampai tua tak jemu saya memandang. Engkau pun begitu Mam istriku, walaupun depan belakang udah kagak jelas. Aku tak pernah bosan memandang. Bu, kebahagiaan itu hadir di mana? Tadi Bu, bizikrillah. Kenapa? Ketika kita melihat begitu banyaknya nikmat Allah, Masya Allah. Ibu pakai kerudung mereh. Datang ke masjid ini Bu, ngaji bersama Ainyus. Coba tetangga sebelah Bu, mereka ke RSUD Depok Bu. Kagak ada yang dandannya botoh kayak begini Bu. Ngerti botoh? Emang ada orang ke rumah sakit pakai ngalis begini? Hah? Bapak-bapak sampai pangling ya Allah Ustazah. Istri saya kalau ngaji sama kondangan alisnya ada. Begitu di rumah tuh alis hilang. Lah saya kabarin sama bapak-bapak, emang bapak baru tahu. Demikianlah emak-emak zaman sekarang. Alisnya layah ya walayamut. Antara ada dan tiada. Kami tampil baik di luar sana Pak. Untuk membuktikan pada dunia bahwa kami sedang happy. Walaupun hidup kami sedang berdarah-darah. Iya. Tapi dunia tak perlu tahu Pak. Inilah istri. Bu,
Inilah hamba Allah. Makanya orang pada kepo sama kita semua, Bu. Iya, ini nikmat yang dirindukan banyak orang. Ibu udah posting foto belum? Begitu ibu kirim yang lagi di rumah sakit kan komen, lu di mana? Gue pengen begitu. Lah kemarin waktu sehat lu bilang kagak level. Sekarang tangan udah diinpus pengen ngikutin. Makan tuh mata pencarian. Masya Allah, bapak-bapak aja bikin resah ustazah. Istri saya kalau di pengajian bahagia, ketawanya sampai hahaha. Tapi kalau di rumah ustazah senyumnya getir. Itu pun kadang-kadang ustazah di awal bulan doang. Kenapa Pak? Ya Allah Pak, bapak-bapak ngadu mulu sama saya Bu. Mending kalau ngadu dibelain kagak. Dia bilang, Bu, selama ada Ustazah Yati aman. Saya bilang, Pak, kenapa istri di majelis taklim bahagia Pak? Kalau di rumah cemberut, jawabannya gampang, karena Bapaklah sumber penderitaannya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ampun, ampun. Astagfirullah. Aduh. Pak. Innallaha ma'as-sabirin. Bu. Udah ngakak mulu. Masya Allah. Siapa yang mau tanya angkat tangannya silakan. Mana nih? Iya silakan Ibu. Bu jangan ngakak lagi Bu. Ya bismillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ana dari MT Khairunisa. Yang saya mau tanyakan begini, bagaimana kita mengetahui hati kita mulai kering dan perlu diserami oleh zikir-zikir gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengetahui bahwa hati kita sebenarnya sekarang sedang kering, butuh disirami dengan zikir kepada Allah, gitu ya? Silakan Ustazah. Sebelum saya jawab, saya mau minta maaf dong bapak-bapak. Maafin saya Pak, bukan bapak-bapak yang di sini Pak. Bukan. Baik, Bu. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, tanda-tanda hati yang mati itu 3. Ya. Yang pertama, tanda-tanda hati yang mati itu tidak punya rasa bersalah, tidak punya rasa berdosa ketika meninggalkan aturan syariat. Belanja nih lupa sholat biasa aja. Apa kata temannya? Tenang Besti, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ntar pas pulang belanja kita tobatan nasuha. Itu dalil dari mana? Sesat itu. Enggak ada rasa berdosa ketika meninggalkan sholat. Meninggalkan perkara-perkara keutamaan ibadah wajib. Itu tanda-tanda hati yang mati. Kata Al-Quran, fi qulubihim marad. Hati mereka mati, fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahkan rasa sakit itu menjadi penderitaan yang benar-benar kelam. Ibu kenal Abu Lahab? Orang mana dia? Ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustazah saya pengen punya anak tapi kan saya menurut kalau Ustazah mah tahu artinya. Udah, ibu mau nggak nama anaknya saya namain Abu Lahab? Ya ampun Ustazah janganlah, kenapa? Dia mah walaupun viralnya sesat. Baiklah Bu, saya ganti lagi. Ganti aja ya Bu, Fir'aun. Ih, amit-amit Ustazah. Dia mah walaupun viral, pejabat tapi sesat. Baik Bu, saya ganti namanya Korun. Ya Allah jangan Ustazah, itu juga orang kaya yang sesat. Ibu sekalian, tanda-tanda hati yang mati itu kenapa? Mulanya dosa kecil dianggap biasa. Ninggalin sholat ringan, berdusta biasa, akhirnya mati hati. Yang kedua ibu sekalian, apabila melakukan dosa, apabila melakukan dosa tidak segera bertaubat. Iya, jadi ditumpuk itu dosa ibu, waspada. Saya sering mengatakan ibu, jerami yang kering itu bukan terbakar karena dikobar oleh bensin. Tetapi waspada, gara-gara satu orang laki-laki perokok buang puntung rokok di jerami yang kering, kebakaran itu.
Kenapa? Dosa besar pun berawal dari dosa-dosa kecil. Yang terakhir singkat saja, kenapa Ibu hati kita bisa mati? Punya circle, punya lingkungan, atau punya besti dan teman-teman yang jauh dari Allah. Makanya nih jangan lepaskan besti-besti solehah. Ya, ikat terus, bawalah hubungan kita ini. Maka nanti pas pulang bergandengan, halo besti, mau dibawa kemana hubungan kita? Maka jawabannya adalah tentu saja sampai ke surga. Wallahu a'lam. Amin. Amin ya robbal alamin. Besti-besti. Mau dibawa kemana? Ke surga insya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya. Kita akan lanjutkan lagi. Habis ini kita masih buka sesi tanya jawab bersama dengan kedua guru kita, bersama dengan Ustadz Abe Gifran dan juga Ustadz Jayati, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Fabalik maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, kajian kita begitu menarik sekali. Di mana pada saat kita menghadapi apapun permasalahan kita, di dalam rumah tangga, pekerjaan ya, selama kita hidup dekatkan diri kita kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Baik itu secara lisan kita maupun hati kita. Ya, selalu mengingat Allah, 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 Allah. Sehingga kita pada saat melakukan pekerjaan selalu merasa ada Allah yang mengawasi kita dan kita terlindungi dari keburukan. Baik, selanjutnya di kajian kita sekarang di segmen terakhir kami buka sesi tanya jawab lagi. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya, silakan, silakan, silakan. Ya, silakan dipilih. Oh, silakan Ibu, nama dan pertanyaannya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Elvi dari Muslimah Masjid Samudra Indonesia. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ladang pahala, tapi terkadang kita itu pekerjaan itu menuntut kita untuk melakukan hal yang kurang baik. Demikian Ustadz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bu Elvi. Ustazah, nih perempuan besti sama besti deh perempuan nih. Yeah. Bu Elvi nanya gimana kalau kita dapat pekerjaan tapi pekerjaan itu bertentangan ya dengan apa yang diperintahkan dalam Islam gitu ya. Sedangkan kita kan diperintahkan untuk bekerja ya. Nah itu bagaimana gitu ya? Iya. Gitu. Ladang pahala. Iya gitu, rencananya Ustaz. menjadikan ladang pahala tapi pekerjaannya itu menuntut yang kurang baik. banyak yang menuntut yang kurang baik. Nah itu gimana Ustazah? Iya. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Setiap perkara kebaikan mesti ada seleksi ketatnya Ibu. Salah satunya karena di dalam jiwa kita ini ada hawa nafsu Ibu. Sesuatu yang dikatakan berpahala itu jangan keluar dari koridor aturan Allah Bu. Bu, profesi jadi istri ini bisa menjadi ladang surga, bisa juga menjadi ladang neraka. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan perempuan neraka isinya adalah perempuan. Pasti penyebab perempuan masuk neraka adanya laki-laki. Tunggu jatah saya masih sabar. Saya cuma ngangkat mic doang. Ya, sabar. Ya, karena laki-laki diciptakan oleh Allah jadi imam. Imamnya mesti benar, insya Allah makmum benar. Kemana-mana istri bilang, mah masuk neraka. Protes sama suami, pah kalaupun aku masuk neraka Allah akan bertanya dulu kepadamu. Kenapa istrimu masuk neraka? Karena apa kepemimpinan itu tanggung jawab. Nah kita ibu sekalian menjadi seorang istri ini bisa menjadi ladang pahala. Kenapa ibu? Ketika ketaatan kita kepada Allah sama ketaatan kita kepada suami. Apa yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah. Emang jadi istri ada gajinya Bu? Gaji tempo-tempo. Tempo-tempo gede, tempo-tempo kecil. Kadang-kadang ada buat skincare, kadang-kadang boro-boro skincare. Iya Bu. Ker-keran apa itu? Kadang-kadang kita bagi-bagi, mentok sono, mentok sini. Akhirnya berpuncak pada apa? La quwata illa billah. Kenapa? Sama ketika kita sholat. Kita sholat ingin paling banyak 4 rakaat, pengen husu. Ujiannya di rakaat kedua. Tahiyat awal apa kagak? Duduk bangun, bangun duduk.
Berumah tangga lagi luhur-luhurnya datang ujian. Di sini ibu sekalian, jangan sampai nilai-nilai kebajikan kita, nilai-nilai luhur kita marah berbalik arah dengan godaan setan. Mohon maaf Bapak, jadi istri sekarang itu ujiannya banyak Pak. Karena itu harus jaga baik-baik istrinya ya Pak ya. Kalau Bapak pengen jadi wali, kalau istri lagi ngomel, diem baik Pak. Jangan pernah nyaut-nyaut Pak, nanti setingkat sama wali. Cukup itu aja Pak. Baik, makasih banyak Ustazah. Bu, udah jelas ya? Ya, insya Allah. Jangankan pekerjaan jadi istri aja juga ujiannya ada aja gitu ya. Yang penting lurusin niat kita kepada Allah ya. Baik, sekarang sama Ustadz Abe nih saya mau nanya nih Ustadz. Ustadz, tadi kan kalau kita ngomongin soal zikir, ingat Allah ya. Nah boleh gak sih kalau kita zikirnya itu kita ngarepin maaf urusan dunia. Kadang-kala kan gitu, lo zikirin nih sekian ribu kali, lo zikirin nih sekian ribu kali biar dapat ini. Boleh nggak dapat ini? Nah ada yang ngelakuin gitu, dapat ngasih tau yang, tapi ada juga yang ngelakuin gitu nggak dapat. Akhirnya apa dia ngerasa, bohongan nih. Tapi boleh nggak dasarnya kayak gitu untuk urusan dunia dan gimana nyikapin orang yang seperti itu? Silakan Ustadz Fadal. Bu, Pak, semangat dong. Dan kalah sama ustazah kita. Kalau ustazah tadi sudah menyampaikan bagaimana kita mengingat, ikhlas, betul-betul. Ibu nggak masuk surga kalau nggak taat sama suami tuh, betul tidak? Hari ini kita bicara tentang zikir. Yuk niatin innamal a'malu bin niat. Semua itu kembali kepada niat. Kalau kita niatnya karena Allah, fa insya Allah akan dapat dari apa yang kita dapetin. Tapi kalau kita cuma niatnya karena dunia itu saja, tapi belum tentu dapat Allahnya. Maka carilah Allah, Allah akan cukupin semuanya. Tapi kalau kita cari dunia, belum tentu dunia itu bisa menyukupi segalanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi niatin karena Allah, zikirnya karena Allah, semua karena Allah. Kalau sudah fa'azamta fattawakkal Allah. Kita sudah ngazam untuk tawakal kepada Allah, yakin. Dalam surah As-Sajdah dikatakan fattakhidhu wakila, biar aku yang akan jadi urusanmu. Amin ya robbal. Tuh, begitu Mas. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Abe. Jadi boleh Ustadz kayak gitu? Niatin karena Allah. Niatin karena Allah, niatin karena Allah, deketin Allah. Kita jangan cari hartanya, tapi cari pemilik harta. Insya Allah rezeki nyamperin kita ya. Jangan cari sorganya, tapi cari pemilik sorga. Maka sorga akan dapat ke kita. Insya Allah. Terima kasih banyak pemirsa karena waktunya sangat singkat sekali. Terima kasih, semoga Allah SWT beri keberkahan bagi kita. Dan senantiasa kita didekatkan dengan Allah dari lisan kita, hati kita, jiwa kita. Ya, pada saat kita nanti wafat juga kita akan bertemu dengan Sang Ilahi Robbi. Dimasukkan ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa bersama. Ustadz Abe silakan kita memimpin doa penutup dan semoga doa ini mengijabah semua harapan dan doa kita. Silakan. Amin. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan langkah kami selalu ada dalam ridho-Mu ya Allah. Amin. Bimbing kami, hati kami, perbuatan dan amal kami untuk selalu hanya ingin mengharapkan daripada ridho-Mu ya Allah. Amin. Bersihkan hati ini dari segala apapun ya Allah yang akan menjauhkan kami daripada-Mu ya Rabb. Maka ya Allah tidak ada lain melainkan kami hidup karena-Mu, meninggal pun kami hanya karena-Mu, dan mohon ridho-Mu atas segala kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Luaskan kesabaran kami, luaskan kesabaran kami, dan jadikan setiap apapun ujian dalam hidup kami menjadikan kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Rabbana la tudhi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak pemirsa, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua, guru-guruku, terima kasih Ustazah Yati, Ustadz Abi Gifran, terima kasih banyak. Ibu-ibu dan pemirsa ini terima kasih. Semoga Allah pertemukan kita insya Allah kelak dalam surganya nanti. Dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Saya David Halik. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat
habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad.